kepada rekan-rekan semua, teman-teman dimanapun Anda berada, dan selamat hari Sabat. Pada pagi hari ini merupakan suatu kesempatan istimewa sekali, karena minggu yang lalu adalah Hari TB Sedunia yang bertepatan jatuh pada tanggal 24 Maret. Karena itu, di mana-mana kami memberikan penyuluhan atau diskusi pentingnya materi ini, lindungi anak dari tuberkulosis, dan pentingnya terapi pencegahan TB atau TPT. Jadi kepada rekan-rekan semua, teman-teman, handai taluan, tolong diperhatikan supaya anak kita jangan terkena penyakit ini dan anak kita bisa mendapatkan kesehatan yang prima. Nah, tujuan bincang-bincang kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan cara ringkas apa itu TB dan juga mengapa anak-anak berisiko tinggi terkena TB, dan yang terpenting adalah pentingnya terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Oke. Bagi anak-anak yang kontak erat dengan pasien TB, terutama yang serumah. Dan bagaimanakah mendapatkannya? Sangat mudah. Oke. Nah, mari kita berbicara secara sederhana. Apa itu tuberkulosis? Jadi tuberkulosis itu adalah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, yang paling sering ini menular melalui percikan udara pada saat Anda batuk. Karena itu, waktu Anda batuk, Anda mengeluarkan percikan ludah itu, dan itu sangat menular. Nah, karena itu kita selalu merekomendasikan kalau Anda batuk, gunakan dengan sebelah kiri atau pakai tisu ditutup ya, supaya jangan terjadi percikan kepada orang lain. Oke. Dan yang sangat miris sekali adalah Indonesia merupakan negara kedua terbanyak TB sedunia. Oke. Dan kabar baiknya adalah bahwa TB itu dapat dicegah dan diobati. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah seorang dengan penderita TB dengan dahak yang positif dapat menularkan 10-14 orang di sekitarnya. Karena itu, himbauan pada pagi hari ini adalah perhatikan orang yang serumah. Karena itu adalah yang paling dekat dan orang-orang di mana Anda juga berinteraksi. Mengapa anak-anak berisiko tinggi terinfeksi TB? Yang pertama adalah anak-anak itu imunnya masih berkembang, ya. Dan anak-anak itu tinggal serumah dengan kadang-kadang penderita TB sehingga berisiko tinggi terinfeksi. Dan satu hal yang paling sering terjadi adalah bahwa gejala untuk anak-anak tidak khas dibandingkan dengan orang dewasa. Ya. Dan TB pada anak-anak dapat menyebabkan TB miliar atau meningitis TB, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini cara penularannya, terus kemudian foto ronsennya juga kurang jelas, dan juga gejala-gejalanya yang kadang-kadang hanya demam, bisa yang lain, dan sering gejala TBC terlewatkan. Nah, apa itu terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT? Nah, ini yang sangat penting yang kita sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. TPT adalah pemberian obat untuk mencegah anak yang sudah terinfeksi TB agar tidak jatuh sakit. Jadi, walaupun ada serumah yang dalam tanda kutip curiga kita TBC, dengan pemberian TPT ini, maka kita bisa mencegah gejala yang lebih buruk. Ya.
Dan yang terpenting adalah diberikan kepada yang serumah dulu karena ada kontak erat ya dengan pasien TB tetapi belum sakit TB ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, tidak semua anak yang terinfeksi TB akan sakit. Tetapi tanpa TPT, resiko menjadi TB aktif akan lebih tinggi. Karena itu ini sangat penting sekali kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai anak-anak kita sudah terkena TB baru kita melakukan pengobatannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, walaupun anak-anak kita sudah terkena TB, tetap bisa didapatkan terapi penyembuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa diobati dan bisa sembuh. Oke. Nah, mari kita lihat jenis obat untuk TPT dan durasi pengobatan. Nah, kalau teman-teman lihat semua, itu ada tulisan TBT, TPT, TBSO. Artinya TPT, TBSO artinya sensitif obat. Ada anak-anak yang sensitif obat yang tidak bisa menggunakannya. Oke. Nah, ada obat misalnya isoniazid yang dalam pengobatan 6 bulan, ataupun kombinasi isoniazid dan rifampicin selama 3 bulan, atau kombinasi isoniazid, rifapentin dan juga 3 bulan. Tapi ada orang yang sensitif terhadap hal ini. Oke. Ada juga orang yang namanya TPT TBRO. Ya, TPT TBRO artinya resisten obat. Ya, ada yang terjadi demikian. Nah, karena itu biasanya untuk anak-anak yang kurang 14 tahun kita rekomendasikan levofloxacin dari 6 bulan. Dan usia di atas 14 tahun kita buat atau berikan kombinasi levofloxacin dan ethambutol selama 6 bulan. Ya. Jadi tolong diperhatikan, anak-anak kita kadang-kadang sensitif obat ataupun resisten akan obat. Karena ini sangat penting. Ya. Nah, apa sih manfaat terapi pencegahan TB atau TPT itu? Oke. Yang paling utama adalah mencegah anak dari sakit TB aktif. Itu sangat utama. Walaupun sudah diketahui gejalanya, tetapi dengan pemberian TPT ini kita mencegah terjadi lebih progres yang lebih buruk. Ya. Kemudian mengurangi resiko komplikasi TB. Ya. Seperti meningitis TB, di mana sering kena ke selaput otak. Ya. Jangan sampai ini terjadi sama anak-anak kita. Ya. Kemudian mencegah penularan TB lebih lanjut di lingkungan keluarga. Ya. Kita harus cegah dan putus rantainya supaya anak-anak kita sehat adanya. Dan yang terpenting adalah efektif dan aman bila diminum sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ya. Aman dan bisa didapatkan di tempat-tempat yang menyediakannya ini, ya. Nah, apa sih tantangan dalam pelaksanakan TPT ini? Oke, yang pertama, kepada orang-orang tua, pemirsa dimanapun Anda berada. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa anak yang sehat tetap perlu TPT. Perlu pencegahan supaya jangan terkena TBC, ya. Nah, satu hal lagi adalah kadang-kadang orang tua takut akan efek samping obat. Memang ada efek sampingnya, tetapi dibandingkan kuratifnya, penyembuhannya melebihi daripada efek sampingnya. Dan hal lain adalah berapa keluarga tidak disiplin memberikan obat tiap hari. Jadi misalnya obatnya diberikan jam 8 pagi, terus harus jam 8 pagi. Karena untuk efikasinya. Ya. Jangan hari ini jam 8, besok jam 10, kemudian jam lain. Enggak. Harus mempunyai satu waktu yang konsisten. Ya. Dan hal lain adalah, banyak yang mengatakan, akses layanan kesehatan sulit di beberapa daerah.
Nah, saya perlu sampaikan bahwa selain puskesmas, ada fasilitas kesehatan swasta yang berkolaborasi untuk menyediakan pengobatan ini. Rumah sakit juga, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Jadi kita berkolaborasi untuk pelayanan akan pengobatan tersebut. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan TPT untuk anak-anak? Hal yang paling utama adalah datang ke puskesmas. Ya. Dan kemudian akan dilakukan screening kepada anak-anak. Dari situ akan diketahui dan bisa dijaring anak-anak yang kita curigai, tanda kutip, dengan TBC. Ya. Nah, apabila memenuhi syarat, maka anak akan diperiksa dan diberikan TPT secara gratis. Ingat, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, pemberian obat TBT adalah gratis. Kemudian akan diberikan juga jadwal kontrol, ya, untuk memastikan bahwa patuh dalam pengobatan. Oke. Nah, apabila ada efek samping obat, segera bicarakan dengan tenaga medis. Jangan hentikan sendiri. Kalau dihentikan sendiri, maka nanti akan diulangi lagi. Ya, nah kita ingin supaya anak-anak kita cepat sembuh. Ya, nah simpulan dan ajakan pada pagi hari ini kepada orang tua, bapak, ibu, rekan-rekan semua adalah jaga anak-anak kita dari TB. Ya, jaga anak kita dengan kontak erat dengan pasien TB paru yang berisiko tinggi sakit TB. Jaga, ya. Kemudian TPT ini penting untuk mencegah TB aktif. Sangat penting. Dan terlebih yang ingin saya sampaikan adalah pengobatan TB ini aman, efektif, dan gratis di fasilitas kesehatan ataupun klinik yang berkolaborasi dengan puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta yang bekerja sama. Oke. Karena itu himbauan pada pagi hari ini adalah mari bawa anak-anak kita ke puskesmas untuk screening TB dan mendapatkan TPT. Ya, pada orang tua jangan takut. Seperti saya ulangi lagi, manfaatnya melebihi daripada resiko atau efek sampingnya. Dan ini untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Ya, jadi selama bulan Maret ini dan pada kesempatan pagi hari ini, mari saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua sekalian, kalau ada anak-anak kita yang kita curigai TBC, bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan dan pemeriksaan. Dan kalau ada orang tua yang terkena TBC, datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya untuk diberikan pengobatan. Dan ini tersedia gratis, ya. Mulai pemeriksaan, pengobatan, dan juga monitoringnya. Dan kemudian ada juga orang yang akan melihat bahwa kepatuhan dalam meminum obatnya. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu semua atas perhatiannya. Ingat, kita harus temui, obati, sampai sembuh. Oke. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Semoga penyuluhan pagi hari ini sangat bermanfaat. Jangan lupa, ini semua tersedia untuk kesehatan anak-anak kita. Terima kasih.